kita lagi ramai banget membicarakan tentang quarter life crisis. Apa tuh? Itu Biar seperti teman-teman tahu. seperti kurangnya kepercayaan diri, lalu keraguan sama diri sendiri kalau misalnya kita tuh Allah hadirkan di dunia ini punya peran loh gitu Bu. Kalau emang dia dibilang kaya, ya harus kayak orang kaya tuh. Gitu. Sekarang kan ada orang kaya tapi belagu miskin kadang-kadang. Nah, setelah Allah mengatakan bahwa kita itu adalah ahsanit taqwim, Allah mengatakan summa radadnahu aswala safilin. Tapi hati-hati ya. Karena kamu adalah makhluk terbaik, maka ketika kepleset, kamu tuh bisa nyungsep banget gitu. Anak soleh, suami setia, tetangga baik, guru yang baik, itu ghairu mamnun. Rasa tenang, rasa syukur, rasa nyaman, rasa yang berani menghadapi semua ujian Allah di dalam hidup, kuat, tegar, sabar, itu kan gak bisa diukur. Makanya kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an, kenapa engkau tuh gak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah karena hatimu terkunci, kata Allah gitu. Jadi mentadaburi Al-Quran itu sebetulnya insya Allah semua orang bisa. Karena kita nggak harus mentafsirkan. Kalau tafsirkan ya itu mah harus diserahkan kepada ahlinya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau tadabbur, karena Al-Quran ini pedoman hidup manusia, jadi sesederhana apapun kita menangkap nilai, menangkap hikmah dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, itu tuh pasti hanya akan menemukan kebaikan gitu. Jangan kayak rumah laba-laba yang di dalamnya tidak ada interaksi kecuali persaingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ESJ Yusufi Jatiningsih bersama saya Yusufi Jatiningsih. Kalau biasanya saya bertutur sendirian atau menjelaskan sesuatu di hadapan halayak ramai, hari ini saya kedatangan seorang tamu, anak muda yang di belakang layarnya tanya-tanya, Bu, ini Bu, anak muda tuh gini-gini. Saya pikir daripada saya ngobrol berdua cuman didengar oleh yang bersangkutan, lebih baik saya ngobrol, mengupas masalah yang dipertanyakannya di hadapan publik, yaitu di hadapan masyarakat YouTube. Semoga apa yang kami obrolkan akan bermanfaat. Hari ini kita kedatangan Mbak Esa Ningrum dari komunitas apa? Komunitas Rumah Sains Quran. Rumah Sains Quran. Jadi beliau ini dulunya kalau tidak salah mahasiswa biologi ya. Jadi beliau senang dengan sains, fenomena sains yang ada dalam Al-Quran, tapi beliau juga aktif di berbagai organisasi. Nah, pertanyaan-pertanyaannya tuh terkait dengan fenomena-fenomena Gen Z gitu ya. Di sini aja ya kita ngobrolnya ya, daripada ngobrol di belakang. Gimana? Jadi apa yang mau kita ceritakan hari ini? Iya, jadi Bu Sufi di kalangan anak-anak seusia Esa nih Bu Sufi, kita lagi ramai banget membicarakan tentang quarter life crisis. Apa tuh? Itu biar seperti teman-teman tahu. Seperti kurangnya kepercayaan diri, lalu keraguan sama diri sendiri kalau misalnya kita tuh Allah hadirkan di dunia ini punya peran loh gitu Bu Sufi. Krisis di usia quarter tuh usia 25 tahunan lah gitu ya, iya, ketika betul, 20 orang tahunan 20 tahunan ya. Jadi ketika memasuki usia 20 tahun rasanya udah dewasa tapi kok masih kayak gini gitu kali. Betul, terus banyak yang membandingkan diri dengan orang lain gitu Bu Sufi. Kira-kira kalau misalnya di dalam Al-Quran ada gak Bu Sufi yang membahas tentang konsep diri itu seperti apa sih? Ada banget itu di dalam Al-Quran tuh, bahkan konsep diri yang mungkin lebih dulu dibahas ketimbang ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu psikologi ya. Iya betul Bu Sufi. Itu krisis identitas pada anak-anak remaja tuh mungkin sekarang terlihat lah ya, ada anak yang ada masalah bunuh diri, kemudian ada laki-laki nggak kayak laki-laki, ada perempuan nggak kayak perempuan gitu ya, ada Mahmud nggak kayak Mahmud, mamah muda istri nggak kayak istri, suami nggak menjelaskan kayak memerankan diri kayak suami gitu ya. Itu kan artinya orang-orang yang krisis identitas gitu ya.
Mereka nggak punya konsep diri yang ajak tentang siapa dia. Ada sebetulnya Kak Esa di dalam Al-Quran itu ya, nanti kita akan lihat betapa Al-Quran itu sangat luar biasa. Dia sangat relate dengan kehidupan dan secara sains juga bisa dibuktikan ya, kalau Kak Esa senang dengan sains. Tentang konsep diri ini, kalau Bu Sufi mengkaji ya, mentadaburi, semoga Allah memaafkan saya kalau saya salah, itu ada di surat At-Tin. Teman-teman, surat At-Tin ini kalau buat saya pribadi ya, ini memberikan arahan gitu. Bahkan ketika Allah mau menyebutkan konsep diri manusia sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi konsep diri yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, manusia itu adalah ahsan. Ahsan itu bentuk superlatif. Jadi bukan cuman good, bukan cuman better, tapi best. Jadi manusia ini bestnya gitu, di antara sekian makhluk Allah tuh manusia tuh yang paling the best gitu. Kenapa tuh Bu Sufi? Karena Allah sudah menyebutkan ini ya, sebelum kita menguraikan konsep ahsanin takwim ini, ketika Allah ingin membuat pernyataan ini bahwa manusia itu adalah makhluk yang the best gitu ya, Allah teh sampai perlu bersumpah dulu dengan perkara-perkara yang dahsyat. Watin wazaitun, itu adalah dua tanaman ya, dua buah yang punya kelebihan yang sangat luar biasa. Itu sains sudah banyak yang membuktikan bagaimana manfaatnya buah tin, manfaatnya buah zaitun. Kemudian Allah bersumpah juga dengan waturi sinin, di mana di Bukit Tursina itu terjadi sejarah yang dahsyat luar biasa ketika Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Allah untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah benar sebagai seorang rasul. Lalu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada ya Allah, kalau emang benar coba tuh saya kasih tanda, ini tanda yang diminta oleh umatku tuh aku bisa melihat engkau kan gitu kan. Itu kan sebuah fenomena yang dahsyat gitu ya. Kemudian kata Allah wahadzal baladil amin, dan Allah tuh mau mengatakan bahwa manusia itu adalah the best perform tuh bersumpah juga dengan wahadzal baladil amin, bimana kota Mekah. Jadi Allah tuh kalau bersumpah bukan dengan perkara-perkara yang receh lah, sama lah ya kalau kita bersumpah kan enggak demi tempe gitu, enggak gitu kan. Demi apa kan gitu. Nah, Allah tuh mau mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Khalaqna, kata Allah, kami menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, itu sampai perlu bersumpah dulu dengan 4 perkara. Coba Kak Esa kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu yang menurut Kak Esa urgent, pasti, dahsyat, penting, kira-kira ngomongnya gimana? Harus ada sesuatu yang bisa meyakinkan itu sih. Gitu kan. Iya, jadi artinya kita tuh diminta banget oleh Allah, lo harus percaya ya gitu kan, seolah-olah gitu. Kamu tuh udah aku ciptakan sebagai performa terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi sampai di sini harusnya kita memahami bagaimana kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik dengan akalnya. Binatang, malaikat itu kan tidak punya akal. Yang dengan akal itu kemudian kita mencerna, mengolah, menginterpretasikan sesuatu, kemudian sampai pada titik kebenaran kan gitu. Kemudian manusia juga adalah makhluk yang Allah kemudian turunkan Rasul, dikasih contoh role playnya, role modelnya seperti apa, menjalankan hidup dan seterusnya. Itu menjadi alasan gitu ya, di samping performa fisik. Jadi bukan cuman performa perangkat istilahnya tuh hardware, bukan cuma softwarenya gitu ya, akalnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Jadi di kita tuh ada potensi, Allah tuh udah install di dalam diri kita tuh bahwa kita punya akal, punya kecenderungan pada kebaikan, punya kecenderungan pada keburukan gitu. Itu tuh software yang Allah ini kan kepada kita dengan serangkaian fitrah-fitrah manusiawi. Fitrah kita akan sedih kalau melihat yang kesakitan, yang celaka. Fitrah kita akan senang kalau melihat orang bahagia. Itu kan fitrah. Itu semua sebagai software, kalau Kak Esa bilang tadi ya, anak muda begitu ya sekarang ngomongnya software, hardware. Software yang Allah install di dalam diri kita supaya menjadi sempurna gitu. Kita sebagai ahsanit taqwim itu.
Hardware-nya pun begitu coba. Kalau kita persepsikan gitu ya, atau mau bandingkan kira-kira mana sih yang lebih baik, tertakdir sebagai binatang atau tertakdir, kan manusia tuh ya yang terbaik itu Allah yang bikin statementnya, Allah yang announce kepada kita semua bahwa kamu itu adalah ahsani taqwim loh gitu. Jadi kalau ahsani taqwim, kalau Allah mengatakan bahwa kita itu adalah makhluk terbaik, maka apa ya kalau istilah bahasa Sundanya, nya kudu jiga gitu. Apa tuh Bu? Jiga tuh apa tuh Bu Sufi? Jiga tuh ya harus kayak orang yang sempurna gitu. Perfect gitu. Jadi penampakannya tuh kalau bisa gini. Kalau saya bilang gini, nanti saya kirim mobil yang bagus ya gitu. Berarti kan mobil yang itu tuh emang penampakannya harus mobil yang bagus gitu. Jadi kalau Allah katakan kamu tuh ahsani taqwim, ya performa kita tuh harus layaknya, gitu. Jika tuh layaknya yang the best gitu. Jadi ketika Allah ciptakan kita sebagai makhluk terbaik, please tunjukkan gitu. Jadi kalau kita tidak menggunakan semua software yang Allah sudah install dalam diri kita itu, maka kata Allah, kal an'am balhum adal. Kita itu the best-nya itu karena Allah ciptakan fisik yang bagus, kemudian Allah kasih akal, Allah kasih basiroh, Allah kasih software basiroh di dalam hati kita dan seterusnya. Nah, tapi kalau potensi-potensi yang keren itu kan keren tuh, punya akal, dikasih basiroh dan seterusnya, dikasih fitrah dan seterusnya. Tapi kalau itu nggak digunakan gitu, ya tampilannya nggak akan the best kan gitu. Jadi ada orang yang kalau emang dia dibilang kaya, ya harus kayak orang kaya tuh, gitu. Sekarang kan ada orang kaya tapi belagu miskin kadang-kadang. Itu gimana tuh Bu? Gimana penjelasannya? Wah saya mah kaya gitu, terus dia flexing misalnya gitu, tapi ngisi keropak 10.000 misalnya gitu. Nah, itu kan orang kaya tapi belagu miskin gitu. Kalau emang kaya mah iya jangan 10.000 atuh gitu ya, ngisi canceling teh 1 juta kayak gitu kan gitu. Ngaku kaya gitu, tapi giliran tetangganya mau minta tolong nggak ditolongin gitu kan. Itu kan konsep diri yang nggak pas, padahal Allah katakan kita tuh makhluk terbaik loh gitu. Jadi kalau kita makhluk terbaik, performanya tuh ya harus seperti makhluk terbaik, speknya gitu. Speknya tuh kita tuh udah diciptakan dengan spek terbaik gitu. Jadi harus pas gitu ketika Allah menciptakan kita sebagai laki-laki, ya jadilah laki-laki yang terbaik gitu. Jangan kemudian geser konsep kan gitu. Jadi perempuan, jadilah perempuan yang terbaik gitu. Itu tuh apa ya, saya tuh menyimak surat At-Tin tuh harusnya gitu. Semua manusia tuh muslim lah wabil khusus gitu. Ketika paham konsep ini, nanti tuh akan diri kita tuh kan terframing, betul nggak? Kalau misalnya gini coba, Kak Esa beda nggak cara jalannya kalau pakai high heel sama pakai sepatu sport? Beda kan? Iya. Kita akan terkondisikan kan gitu. Betul. Misalnya pakai kebaya sama pakai celana jeans misalnya gitu. Kan kita tuh ujuk-ujuk gitu kan, kalau pakai kebaya, pakai slope high heel, terus tiba-tiba kita tuh jadi anggun gitu kan. Tapi kalau kita pakai kulot jeans terus pakai sepatu sport, kan kita itu bawaannya jadi kayak gitulah kurang lebih gitu. Jadi ketika dia membuat label kepada dirinya seperti yang Allah katakan ahsani taqwim itu, nanti tuh kita bawaannya tuh pengen perform ya dengan yang terbaik gitu. Jadi dicari nanti, karena kalau Allah katakan ahsani taqwim itu nanti pasti ada tuh turunan konsepnya. Laki-laki terbaik tuh gimana, perempuan terbaik tuh gimana, anak yang terbaik tuh gimana, asyabab atau pemuda terbaik tuh gimana gitu. Nah itu konsepnya sebetulnya. Dan lebih lengkap lagi nih kalau Bu Sufi bahas, lama nggak? Mau berapa jam pemirsa? Tapi yang terbaik ini ya Kaisa, Allah tuh ngasih warning ke kita gitu. Kata Allah summa itu di dalam bahasa Arab katanya ya, kata guru bahasa Arab saya, summa itu adalah sebuah proses yang gradual, bertahap ya. Bertahap dan terus menerus.
Jadi dia nggak ada garis finishnya kecuali kematian lah. Ketika Allah perintahkan berimanlah kamu kepada Allah, maka perintahnya kemudian adalah summastaqim, lalu kemudian beristiqomahlah. Nah, istiqomah itu bukan sesuatu yang bisa sekali jadi drut gitu. Kita melakukan sesuatu terus gue istiqomah gitu, enggak. Ya terus dalam semua kelakuan dia, perbuatan dia harus istiqomah gitu. Nah, setelah Allah mengatakan bahwa kita itu adalah ahsanit taqwim, Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Tapi hati-hati ya, karena kamu adalah makhluk terbaik, maka ketika kepleset, kamu tuh bisa nyungsep banget gitu. Kalau ada orang yang nggak terlalu kaya, terus ketahuan, sedekahnya cuma 5.000, nggak terlalu malu lah, emang gue cuma segitu gitu kan. Tapi bayangin misalnya yang dikenal di medsosnya orang kaya banget gitu, pas ngisi keropak kelihatan 5.000, mana yang lebih malu? Yang kedua tadi kan merasa terhina banget kan gitu, karena dia sebetulnya punya potensi besar, tapi ketika potensi besar itu diikuti dengan perbuatan yang kecil, dia kan makin hina. Maka kata Allah, ketika dengan iman yang Allah berikan kepada kita, dengan akal yang Allah berikan kepada kita, summa aurasnal kitab, dan Allah mewariskan kitab kepada kita, lalu kita tidak menjadi orang yang ahsanit taqwim, performanya terbaik, maka kata Allah, bisa jadi manusia itu kal an'am balhum adall. Dia tuh bisa seperti binatang hinanya tuh. Ya kalau binatang mah nggak pakai baju ya binatang. Kalau manusia nggak pakai baju di tengah jalan, ya lebih hina daripada binatang kan gitu. Kalau kucing dengan kucing kawin di tengah jalan ya biasa. Kalau manusia melakukan perzinahan di taman kota, gitu, yang itu sudah di kuburan bahkan gitu kan, itu kan lebih hina jadi daripada binatang. Itu Allah tuh kasih peringatan tuh kepada kita. Jadi artinya apa? Kita tuh harus menjaga supaya kita tuh benar-benar sesuai dengan yang Allah sebutkan, ahsanit taqwim. Jadi dikasih warning sama Allah. Tapi warning dari Allah tuh kayak, jadi dalam Al-Quran tuh gini. Allah tuh kalau ngasih kalau ngasih sebuah peringatan atau sebuah ancaman, Allah tuh nggak ngasih cek kosong pada kita. Misalnya gini, pokoknya kamu harus masuk surga, misalnya gitu. Tapi nggak dikasih tahu jalan surganya tuh kayak gimana sih? Enggak. Allah tuh bilang, di akhirat tuh nanti ada surga, ada neraka. Di surga positif, di neraka negatif. Tapi Allah tuh ngasih tahu rinci banget, detail banget gitu. Jalan surga kayak gimana, jalan neraka kayak gimana gitu. Ciri-ciri orang yang dekat kepada jalan neraka, jalan surga tuh dikasih tahu. Nah, sama di sini juga ketika Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Ingat ya, walaupun kamu the best, tapi kalau kamu melakukan keburukan, kamu bisa nyungsep. Asfala safil itu, safil itu tempat yang rendah. Asfala itu tempat yang paling rendah dari tempat yang rendah. Nah, kira-kira apa tuh kalau dalam sebuah bangunan? Basement itu safil, tempat yang rendah. Nah, paling rendah dari basement itu batu yang paling bawah di antara pondasi basement itu kali ya. Iya, bisa disebut kayak gitu sih. Jadi paling rendah di antara tempat yang rendah gitu. Tapi kata Allah, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau kita mau tidak performa kita itu tidak meluncur gitu ya, nggak nyungsep ke asfala safilin, maka patokannya dari Allah itu beriman dan beramal soleh. Nah, iman dan amal soleh ini kemudian yang harus kita jabarkan pada peran kita masing-masing gitu. Di usia 20 tahun itu amal soleh kita apa sih kira-kira gitu. Emang biasanya anak-anak muda tuh di usia gitu galaunya apa sih, Kaisa? Mungkin lebih ke menentukan cita-cita ke depannya, aku mau jadi apa ya gitu. Mungkin itu aja masih banyak yang bingung sih Bu Sufi. Karena tadi belum tahu diri aku tuh seperti apa gitu.
Cita-cita tuh dalam konteks, kan kalau dulu ya zaman kecil Bu Sufi ditanya cita-cita tuh jawabannya tuh kalau nggak Berubah-ubah dokter, gitu ya, Bu. insinyur, guru gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin di benak anak muda tuh cita-cita tuh apa sih? Lebih kepada yang ingin dicapai mungkin ya, Bu. Level hidup, kualitas Iya, hidup, gaya kualitas hidup, hidup. tingkat kenyamanan hidup gitu ya. Gitu Iya, Bu, kali ya. betul. Nah, gak apa-apa sih sebetulnya ya kalau kita punya cita-cita tertentu, dan bahkan harus punya cita-cita. Hanya kalau kita ahsani takwim itu orientasinya itu adalah apa yang ada di dalam hidup kita itu potensial untuk menjadi kebahagiaan kita di akhirat, dan kita nggak boleh salah orientasi. Jadi kalau kita punya cita-cita, cita-cita itu kan biasanya kaitannya sama masa depan gitu ya. Iya, Bu Sufi. Kemudian mungkin ini analisa Bu Sufi yang nggak tahu lah, nggak terlalu banyak gaul sama anak muda juga. Anak muda sekarang tuh mungkin pembandingnya terlalu banyak Iya, kali ya. nah itu juga betul Bu Sufi. Iya. Iya kan? Kalau dulu zaman Bu Sufi remaja gitu ya, ngelihat gaya rambut itu ya gaya rambut temen-temen aja gitu kan ya. Paling gaya rambut yang kelihatan tuh gaya rambut artis di TV yang ya cuma segitu-gitu aja. Ya di Indonesia doang gitu kan. Iya. Ngelihat sepatu, model sepatu ya yang dilihat sepatu teman-teman di kelas kan. Kalau sekarang kan Kalau enggak ya. sekarang iya, Bu, lewat media sosial itu kita mau kemana juga ngelihatnya tuh Bisa ada. lihat etalase merek terkenal di Paris, Iya, di mana betul, gitu ya. Bu. Terus mungkin cakrawalanya tuh luas gitu kali ya sekarang Banyak itu. informasi yang dilihat kayak gitu, Bu. Sehingga akhirnya standar di dalam otak kita tuh, nih hidup gue kayak mau kayak siapa Iya, sih gitu betul. kali ya. Jadi makin bingung gitu ketika ngelihat perbandingannya tuh banyak. Iya. Ya kebayang sih ya. Kalau Bu Sufi kan dulu sederhana banget gitu, hidup tuh sederhana banget. Oh pengen sepatu Warrior dulu zaman Bu Sufi, karena ada temen yang pakai sepatu Warrior. Ya ngelihatnya cuman di situ gitu. Nah, maka ketika banyak sekali pembanding, banyak sekali standar gitu ya, ukuran yang dipertontonkan oleh media kepada kita gitu, sehingga nggak merasa cukup dengan apa yang kita punya, nggak merasa keren dengan gaya hidup kita gitu ya, maka kita kan berarti harus punya satu acuan yang emang itu tuh secara kualitatif menjadi standar yang hakiki gitu. Al-Quran udah. Kembali kepada Al-Quran ya, Bu Sufi. Betul, karena kalau kita kembali dengan apa yang kita lihat, si ini gaya hidupnya begini kan, selebgram ini baru setahun rumahnya udah segede istana gitu, mobilnya udah bagus gitu. Sementara misalnya anak lulus kuliah, gue mau ngapain ya, cari kerja juga ternyata susah misalnya gitu ya. Jadi kembali saja kepada Al-Quran. Ahsani takwimnya dalam setiap fase kehidupan, dalam setiap peran yang Allah berikan kepada kita, dalam setiap takdir kadar kehidupan yang Allah takdirkan kepada kita di situ optimal. Nah ini mungkin yang harus diduskan juga, bisa jadi kita nggak maksimal, tapi kita harus optimal, benar nggak sih? Iya. Maksimalnya itu gitu. Jadi anak muda tuh kan sekarang ada tuh anak muda usia 20 tahun udah ekspor sekian puluh miliar gitu ya. Udah bisa umrohin orang tua, udah bisa beli rumah bla 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 gitu ya. Maksimalnya kan begitu, misalnya akhlaknya baik, ibadahnya baik, rumah tangganya adem ayem, orangnya kaya, hafal Quran, keren banget ya, itu kan maksimalnya gitu kan. Tapi kan takdir semua orang nggak seperti itu semua, maka yang dituntut itu adalah optimal pada takdir masing-masing. Beda loh ya dengan maksimal ya. Kalau maksimal tuh semua aspek berada di nilai 100 gitu. Tapi kalau optimal itu mana? Optimalnya orang yang tidak bisa berdiri, nilai 100 sholatnya itu ketika dia duduk kan? Iya, betul. Kalau standar nilai 100 itu adalah kalau sholatnya berdiri aja, terus gimana yang
udah sepuh, yang nggak punya kaki. Nah, maka optimalnya pada kadarnya masing-masing gitu. Optimalnya yang tidak bisa berdiri dengan optimalnya yang bisa berdiri ya beda gitu. Nah, Allah mengatakan di sini patokannya itu adalah beriman dan beramal soleh gitu. Amal soleh itu yang gimana sih? Amal soleh itu selain niatnya karena Allah, tata caranya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul dalam syariat, dan ada satu kriteria menurut seorang di tafsir Al-Misbah kalau tidak salah ya. Itu disebutkan, yang disebut amal soleh itu bisa dipastikan bahwa amal soleh itu punya efek positif. Punya efek positif untuk yang melakukan maupun yang orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya saya bersedekah nih, itu kan efek positifnya ke saya harusnya sama ke orang yang diberi. Tapi kalau kita bersedekah, nih ya sedekah dari saya nih ya, kalau nggak saya tolong, kamu nggak bisa hidup. Ke sayanya mungkin disebut baik, dermawan. Tapi ketika itu menimbulkan efek negatif kepada yang diberi, maka itu bukan amal soleh. Sebaik apapun gitu sedekah dia, kalau diikuti dengan perkataan yang menyakitkan dalam Al-Quran, itu tidak menjadi baik gitu. Illalladzina amanu wa aminus shalihat. Jadi Allah tuh ngasih konsep diri, sampai Allah bersumpah dulu. Allah ngasih konsep diri, lalu kata Allah, dikasih warning, tapi hati-hati lo ya, menggunakan performa terbaik itu, karena kalau salah kamu menggunakan, kamu bisa nyungsep loh ke yang terburuk. Tapi kalau kamu nggak mau yang menjadi yang terburuk, jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi artinya performa terbaik kita itu ukurannya adalah ketika kita punya iman dan kita beramal soleh. Lalu kata Allah, Allah kasih, kalau tadi kan warning. Iya, Bu. Kalau ini kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita berhasil dengan konsep diri yang kita punya, dengan iman dan amal saleh, kemudian kita menjadi the best performer di dalam semua takdir kehidupan kita, maka falahum ajrun, bagi mereka pahala ghairu mamnun. Apa itu ghairu mamnun? Pahala ghairu mamnun itu pahala yang unmeasurable, tidak terukur, tidak bisa dibayangkan. Itulah pahala yang nanti Allah berikan di surga. Tapi di dunia pun pahala ajrun ghairu mamnun itu Allah berikan. Kesolehan itu ghairu mamnun, enggak terukur. Anak soleh, suami setia, tetangga baik, guru yang baik, itu ghairu mamnun. Rasa tenang, rasa syukur, rasa nyaman, rasa yang berani menghadapi semua ujian Allah di dalam hidup, kuat, tegar, sabar, itu kan gak bisa diukur. Ya. Ada banyak orang yang mengeluarkan banyak biaya untuk mencari sebuah ketenangan. Ada orang yang kemudian hidupnya hancur karena tidak punya rasa syukur. Itu kan unmeasurable, ghairu mamnun kata Allah. Jadi kalau kita menjadi performa terbaik ahsanut taqwim, Allah menjanjikan pahala kita terbaik loh. Walaupun mungkin dunia orang merasa enggak, saya cuma gini-gini doang gitu. Tapi kalau kita punya orientasi yang lurus ke akhirat, kita akan merasa, kita akan mendapatkan ghairu mamnun. Setelah Allah, flow-nya kebayang nggak Kak Esa? Konsep diri seperti itu, Allah kasih warning, kebayang. Kemudian Allah kasih exceptionnya gitu ya, supaya nggak nyungsep ke asfala safilin. Lalu Allah kasih reward kan sebagai apa? Pangbibita itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa ya pangbibita tuh ya? Iming-iming. Sebagai iming-iming Allah janjikan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak terbatas. Kalau sekarang kita di dunia mengharapkan kehidupan yang seperti orang lain gitu, seperti tadi Kak Esa bilang, ya kan ada batasnya. Iya. Kekayaan orang segimana tuh ya ada batasnya. Apalagi batas itu ketika mentok pada kematiannya, nggak dibawa juga ternyata gitu. Tapi ketika di sisi Allah, ghairu mamnun. Setelah itu Allah nyindir pada kita. Bukan nyindir ya, nyindir itu bahasa konotasinya negatif. Allah tuh menegaskan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah Allah jelaskan serinci-rincinya itu bahwa manusia itu adalah makhluk terbaik, Allah kasih warning, hati-hati ya. Terbaiknya kamu tuh bisa nyungsep ke tempat yang paling rendah, kecuali kalau kamu beriman dan beramal soleh.
nanti jadi ahsani takwimnya itu adalah akan diberikan pahala yang terbaik, ghairu mamnun. Setelah penjelasan seperti itu kata Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin, setelah aku jelaskan itu semua kamu masih mau mendustakan agama. Artinya apa? Mendustakan itu kan konotasinya gini Kaisa. Dusta itu kan ada dua macam ya. Iya, Bu. Ada gini, Bu Sufi tadi kesini pakai mobil nggak? Iya pakai mobil, padahal saya jalan kaki misalnya. Itu kan bohong ya. Ada juga yang gini, saya disuguhin sirup misalnya. Terus kata Kaisa, sirupnya manis sih. Pas saya bilang, Bu Sufi manis kan sirupnya? Enggak manis. Kalau yang tadi bohongnya mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Yang ini kebohongannya menolak sesuatu yang sebetulnya dia tahu itu benar tapi dia katakan enggak. Nah, yang kebanyakan disebut di dalam Al-Quran itu adalah yukadzibu biddin itu kan udah dikasih tahu nih sama Allah. Aturan agamanya sudah dikasih tahu. Terus kita masih menolak. Nah itu kadzab. Kayak orang-orang kafir Quraisy itu kan gitu. Kalau ditanya di Al-Quran tuh, menurut kamu yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Menurut kamu yang menciptakan kalian semua itu apa? Allah kan gitu. Ya udah tuh sembah Allah. Nggak mau. Dia mendustakan setelah dia mengetahui itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Ingat ya, Allah itu seadil-adilnya hakim. Jadi setelah dijelaskan jentre itu apa ya? Clear. Setelah dijelaskan sedemikian clear gitu oleh Allah, masih kepikiran nggak sih kita nggak mau nerima penjelasan Allah gitu? Kalau kamu masih mau mendustakan Allah, ingat ya, Allah itu sedetil-detilnya hakim, seadil-adilnya hakim gitu. Jadi ini tuh konsep diri. Jadi kalau anak-anak sekarang merasa kehilangan jati diri, kuncinya sih satu, dia nggak paham bagaimana Al-Quran berbicara tentang dirinya gitu. Jadi menjadi makhluk Allah yang terbaik dalam fasenya, menjadi pelajar. Sekarang fasenya pelajar, jadi pelajar yang terbaik. Fasenya jadi seorang istri, jadi istri yang terbaik. Fasenya jadi seorang karyawan, jadi karyawan yang terbaik. Karena Allah sudah melabel, itu kan labeling. Iya, Bu. Itu tuh labeling dari Allah kepada kita kan, bahwa kita tuh ahsani takwim itu kan keren banget gitu. Jadi anak muda jangan krisis eksistensi, jangan krisis jati diri, karena Allah sudah memberikan label kepada kita sebagai ahsani takwim, makhluk yang terbaik. Jadi kira-kira masih galau nggak Kaisa? Aduh, Masya Allah banget ya Bu Sufi, langsung tercerahkan sih Bu. Iya, jadi nggak usah mencari kemana-mana gitu ya, nggak usah mencari kemana-mana tentang konsep diri. Di dalam Al-Quran juga ada. Ini baru satu surat loh Kaisa. Dan itu surat yang cukup familiar sebetulnya Bu Sufi. Orang tuh gitu. udah Udah termasuk sering baca, banyak yang hafal gitu. Iya, termasuk ayat yang sering dibaca orang ketika sholat kali ya, karena dianggap gampang gitu. Emang pendek kan, cuma 8 ayat, pendek-pendek ayatnya juga gitu. Tapi tidak ada ayat-ayat di dalam Al-Quran sependek apapun, kecuali dia pasti mempunyai makna yang luas untuk pedoman hidup kita gitu. Jadi pokoknya asik deh kalau dengan Al-Quran tuh asik semuanya beneran. Makanya kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa engkau tuh nggak mau mentadaburi Al-Quran? Apakah karena hatimu terkunci, kata Allah gitu. Jadi mentadaburi Al-Quran tuh sebetulnya insya Allah semua orang bisa. Karena kita nggak harus mentafsirkan. Kalau tafsirkan ya itu mah harus diserahkan kepada ahlinya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau tadabbur, karena Al-Quran ini pedoman hidup manusia, jadi sesederhana apapun kita menangkap nilai, menangkap hikmah dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, itu tuh pasti hanya akan menemukan kebaikan gitu. Jadi ditadaburi. Nantilah kapan-kapan kita ini ya, karena Kaisa dari komunitas apa tadi? Rumah Sains Quran. Rumah Sains Quran. Boleh diintip-intip ya, Rumah Sains Quran dengan Kaisa. Nanti kita bisa sharing. Mungkin nanti teman-temannya diajak ke sini boleh ya. Kita ini kita bahas ayat-ayat sains di dalam Al-Quran.
Itu banyak banget ya, kalau kita kaji nanti di dalam Al-Quran itu banyak banget, sehingga membuat kita makin yakin bahwa Al-Quran itu bukan cuman kitab suci yang kalau kita baca dapat pahala, enggak. Al-Quran itu pedoman hidup kita yang justru itu akan nge-guide hidup kita gitu, supaya kita enggak celaka, supaya kita selamat dunia akhirat gitu. Dan nanti di situ kita akan menemukan kehebatan Allah dalam ayat-ayat kauniyah. Kalau sains itu kan sebetulnya ayat-ayat Allah dalam bentuk ayat-ayat kauniyah ya. Nah itu di dalam Al-Quran tuh banyak banget. Pernah ini nggak Kak Esa tentang laba-laba? Iya pernah waktu itu pernah bahas tentang laba-laba, ada kan? Iya, tentang sarangnya juga ternyata ya Bu Sufi, Masya iya. Allah. Dan kenapa di dalam Al-Quran nggak tahu di konten di YouTube saya ada, udah pernah dibahas nggak ya? Mohon maaf kalau diulang. Jadi Allah tuh menyebutkan rumah yang paling rapuh tuh rumahnya laba-laba. Iya betul. Padahal sains paling kuat. Iya paling kuat kan secara konstruksi gitu kan. Betul. Jadi katanya serat sarang laba-laba itu dibandingkan dengan ukuran yang sama di satuan baja itu lebih kuat, itu katanya gitu ya. Tapi Allah menyebutkan rumahnya itu paling rapuh. Ketika Allah berbicara bukan pada konstruksi materinya, fisiknya, tapi berbicara pada tentang fenomena sosial dalam tanda kutip yang terjadi di rumah itu. Sarang laba-laba itu kan nggak bisa ditempati lebih dari satu laba-laba. Iya. Iya kan, benar nggak? Terus katanya kalau udah si betinanya dibuahi, si laki-lakinya dibunuh. Nanti betinanya melahirkan, maka si anak itu harus bertaruh sendiri termasuk dengan ibunya. Jadi siapa yang menang di situ, itulah yang menguasai rumah itu. Mau ibunya jadi terbunuh, mau anaknya semua dibunuh pada anak yang dia lahirkan gitu istilahnya. Jangan kayak rumah laba-laba yang di dalamnya tidak ada interaksi kecuali persaingan. Iya kan coba. Jadi keren banget lah. Iya. Padahal secara sains kan itu. Jadi artinya ketika kita mengkaji sains itu fenomena materi fisiknya itu akan ada. Kayak semut. Semut itu di dalam Al-Quran ketika diinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, saya lupa diksi yang dipilihnya itu kata apa. Tapi dalam terjemahannya itu rumah semut itu sebutannya tuh pecah, bukan hancur. Kenapa coba Kaisa? Jadi mah nggak ada hubungannya sama judul konsep diri ya, tapi menarik loh. Menarik Bu Sufi. Apa tuh? Kenapa di dalam Al-Quran rumah semut itu ketika keinjak oleh kudanya Nabi Sulaiman alaihissalam disebutnya itu pecah, bukan hancur. Kenapa ya Bu? Karena ternyata secara sains materi tubuh semut itu mengandung kaca. Jadi lapisan tubuh semut itu komponennya itu mengandung unsur kaca. Keren banget kan Al-Quran itu. Anak muda kupas Al-Quran supaya tidak kehilangan konsep diri. Nanti kamu akan semakin takjub dengan Al-Quran. Kalau kehilangan apa-apa, kalau mencari sesuatu yang gak ketemu di kehidupanmu, cari di Al-Quran pasti akan ketemu. Termasuk tentang konsep diri, kita ini adalah ahsanit takwim. Gimana Kaisa ngobrolnya hari ini? Masya Allah. Malah jadi saya yang banyak ngomong ya. Gak apa-apa Bu. Jadi ya alhamdulillah. Memang ternyata tentang konsep diri itu gak jauh dari kembali lagi kepada Al-Quran ya Bu. Betul. Supaya jadi kalau kita merumuskan konsep diri itu seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Hasr ya ayat 19 kalau tidak salah. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa diri. Jadi kita nggak boleh menjadi manusia yang lupa diri gitu. Salah konsep gitu. Kalau salah konsep kan nanti sedikit-sedikit
menyakiti diri sendiri, terus gagal, bunuh diri kan gitu. Tapi kata Allah kamu jangan sampai salah konsep gitu. Artinya lupa diri, karena kalau kamu lupa diri, kalau jangan sampai kamu melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, kamu akan lupa diri. Jadi orang-orang yang galau dengan konsep dirinya, saya ini nggak jelas saya mau kemana, saya tuh hidup untuk apa gitu. Oh capek banget sih hidup tuh buat makan, buat senang aja harus banting tulang bla bla bla. Tidak ada konsep perjuangan, pahala dan ibadah di situ, orang akan putus asa kan di dalam hidup. Akhirnya dia akan lupa diri gitu. Jadi kalau dia melupakan Allah, tidak melihat apa panduan hidup yang Allah tetapkan, orang itu akan lupa diri. Bukan konteksnya itu bukan nih, jangan melupakan Allah ya. Kalau kamu melupakan Allah, nanti Allah lupa sama kamu loh. Enggak gitu. Allah enggak akan pernah melupakan kita. Karena sedetik saja Allah melupakan kita, matilah udah. Iya kan? Semua anggota tubuh kita di dalam diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah gitu. Allah enggak akan pernah melupakan kita. Tapi kalau kita lupa sama Allah, kita melupakan Allah, mengabaikan apa yang Allah tuntunkan kepada kita, maka kita akan lupa diri. Jadilah orang-orang yang ya mungkin seperti sekarang ya, diciptakan jadi laki-laki kayak perempuan, diciptakan perempuan jadi kayak laki-laki, diciptakan jadi pemimpin malah jadi penjahat gitu kan, diciptakan jadi istri malah jadi kayak apa gitu ya, gitulah. Udah nanti panjang lagi, nanti Kaisa bosen nanyanya, pertanyaannya cuma satu. Tadi ini pertanyaannya satu loh di belakang layar ya, tapi saya tarik aja ke sini biar jadi obrolan yang mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan lain kali ketemu lagi. Ajak nanti teman-temannya ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Sufi. Alhamdulillah. Sudah menjawab pertanyaan saya yang cuma satu, tapi Masya Allah jawabannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan teman-teman ya, dan bisa menjawab. Mewakili ya teman-teman. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Mudah-mudahan obrolan santai di kesempatan ini bisa bermanfaat. Tidak hanya untuk anak-anak muda, sekarang tuh banyak juga ya aki-aki yang kehilangan konsep dan nenek-nenek yang kehilangan konsep ya. Tetap menjadi ahsani takwim di hadapan Allah dengan iman dan amal saleh. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kita adalah makhluk terbaik di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.